Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwaci dengan NIM 2008503 dari kelas 2 APG PAUD. Di video ini saya akan mereview materi pada pertemuan 9 hingga 14 pada mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosional, Moral, dan Agama. Untuk itu mari kita mulai. Pertama, pertemuan 9 mengenai fase perkembangan akhir masa anak-anak. Masa akhir anak-anak sering disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami anak pada usia 6-11 tahun. Pada masa ini, anak sering disebut sebagai peniru ulang. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan figur untuk ditiru olehnya. Perkembangan masa akhir anak-anak menurut Pavlov adalah perkembangan masa akhir anak-anak meliput spiritual dan politik konversional. Sedangkan menurut Erikson, yaitu masa akhir anak-anak 8-12 tahun, masa identitas versi masa kebingungan identitas. Dalam mencari konsep diri pada perkembangan spiritual 13-14 tahun, anak tergantung pada opini orang yang mereka anggap sebagai figurnya. Kedua, pertemuan 10 yaitu mengenai perkembangan moral dan agama teori Piaget. Dari artikel yang berjudul Making Kids in Kindergarten, Social and Emotional Growth for All Learner Voice dari NAEYC, ada 3 fakta penting yang harus dipelajari seorang anak untuk dihadapi di kelas, yaitu melibatkan kerumunan, pujian, dan kekuasaan. Menurut Live in Kelas Roma Philip Jackson 1968,9. Sedangkan menurut Holly Dixon, membahas fakta belajar hidup dalam kerumunan, sebuah konsep sulit untuk anak-anak yang baru muncul dari fokus geosentris dalam tahap pra-operasional Piaget, menggunakan boneka, pojok perdamaian, dan tantangan marshmallow sebagai eksplorasinya di sekolah. Sebagai mendukung perkembangan emosional pada anak, sebelumnya perkenalkan anak didik pada kosakata emosional atau kata perasaan seperti senang, gugup, dan lainnya. Kemudian ajak anak untuk dapat mengkomunikasikannya, dan hal tersebut sebagai dorongan stimulasi yang baik bagi anak. Ketiga, pertemuan 11 mengenai perkembangan moral dan agama menurut teori Kohlberg. Dari artikel yang berjudul Tahapan Perkembangan Moral, Lawrence Kohlberg dari settlerscience.com mengatakan bahwa Lawrence Kohlberg 1927-1987 mengembangkan teori tahap moral yang komprehensif pada tahun 1958. Teori Kohlberg ini bersifat kognitif dan berfokus pada proses berpikir yang terjadi ketika seseorang memutuskan untuk menghadapi dilema moral, bukan apa yang diputuskan atau bagaimana mereka melanjutkan atau bertindak. Skema Kohlberg atau teori tahap moral ini memperluas karya Piaget. Kohlberg berteori 3 tingkat dengan 6 tahap perkembangan moral berturut-turut, yaitu tahap 1 dan 2 level pra-konvensional, tahap 3 dan 4 level konvensional, tahap 5 dan 6 tingkat pasca konvensional atau berprinsip. Keempat, pertemuan 12 mengenai upaya untuk pengembangan perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama atau SEMA. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung pengembangan perkembangan SEMA. Ada 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. 3 lingkungan tersebut harus berinteraksi dengan terpadu. Dan menurut Ki Haji Dewantara 1921 ada 18 karakter, salah satunya yaitu cinta tanah air, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan lain-lainnya. Kelima, pertemuan 13 mengenai pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama. Dalam Islam, pendidikan agama dan moral sangat dianjurkan karena pendidikan agama dan moral adalah salah satu pendidikan yang sangat penting yang harus diajarkan dan dibiasakan kepada anak sejak usia dini. Tujuannya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam dan norma di kehidupan sehari-harinya. Adapun cara mendidik moral pada anak usia dini, yang pertama, mulai dari hal yang sederhana. Kenalkan dengan nilai-nilai agama, tanamkan sikap jujur dan disiplin, latihlah tanggung jawab sejak dini, dan lakukanlah dengan konsisten. Yang terakhir, keenam, pertemuan 14, yaitu mengenai karakter building dan local wisdom. Karakter building adalah pembangunan karakter atau pendidikan karakter. Teori karakter building 1992 menyatakan bahwa karakter itu sangat berpengaruh bagi kehidupan semuanya dalam segala bidang maupun aspek.
Menurut Licona 1922, karakter dipengaruhi oleh kualitas seorang individu. Pendidikan karakter di Indonesia sendiri sudah ada idenya sejak tahun 1921 oleh Ki Hajar Dewantara. Fokus pendidikan karakter yaitu pada tanggung jawab anak. Local wisdom hanya ada di Indonesia, dipakai secara turun-temurun sepanjang hayat. Salah satu local wisdom di Indonesia yaitu arif, nilai di mana suatu individu dipikirkan bukan matang lagi tetapi legowo. Sekian pemaparan review dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.